Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam dalam kehidupan yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya-tanya, apakah musibah yang menimpa kita ini merupakan ujian atau azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mari kita bahas bersama perbedaannya dalam pandangan Islam. Pertama, kita perlu memahami bahwa ujian dan azab memiliki tujuan yang berbeda. Ujian dari Allah adalah bentuk kasih sayang-Nya untuk meningkatkan derajat kita, membersihkan dosa, dan menguji keimanan kita. Sementara azab adalah bentuk hukuman atas perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Bagaimana cara membedakannya? Ketika mendapat ujian, seorang hamba akan merasakan kedekatan dengan Allah. Hatinya semakin khusyuk dalam beribadah. Lisannya semakin banyak berzikir, dan ia tetap bersyukur meski dalam kesulitan. Ujian justru membuatnya semakin teguh dalam keimanan. Hatinya mengeras, mudah marah, dan menyalahkan takdir. Bahkan bisa sampai meninggalkan ibadah dan berbuat maksiat. Inilah tanda-tanda yang perlu kita waspadai. Sebaliknya, azab akan membuat seseorang semakin jauh dari Allah. Siapa yang rida atas ujian tersebut, maka baginya keridaan Allah. Dan siapa yang murka, maka baginya kemurkaan Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa jika Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Azab merupakan konsekuensi dari perbuatan dosa yang dilakukan. Bentuk ujian sangat beragam dan disesuaikan dengan kemampuan hamba. Hukuman di dunia bisa berupa penyakit, kecelakaan, bencana alam, atau masalah lainnya. Hukuman di akhirat berupa siksa neraka. Ujian bertujuan untuk menguji keimanan, kasbah, dan ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melihat sejauh mana hambanya mampu menghadapi cobaan dan tetap teguh pada agamanya. Ujian untuk meningkatkan derajat, azab untuk menyadarkan kita kembali ke jalan yang benar sebelum terlambat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan akan memberikan balasan yang setimpal atas setiap perbuatan hambanya. Ujian juga dapat menjadi sarana pembelajaran dan peningkatan kualitas diri. Pintu taubat selalu terbuka selagi nyawa masih dikandung badan. Ujian juga bisa menjadi sarana untuk meningkatkan derajat dan pahala hamba jika ia mampu melewatinya dengan sabar dan ikhlas. Cara ujian dapat berupa berbagai macam cobaan hidup, seperti penyakit, kemiskinan, kehilangan orang terkasih, kesulitan ekonomi, fitnah, dan godaan. Dampak, jika hamba mampu melewati ujian dengan sabar, ikhlas, dan tetap beriman, maka ia akan mendapatkan pahala yang besar dan derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ujian bersifat mendidik dan penyempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian sesuai dengan kemampuan hambanya. Azab tujuan. Azab bertujuan untuk memberikan hukuman kepada hamba yang melakukan dosa dan maksiat yang besar, serta enggan bertaubat. Cara azab dapat berupa berbagai macam hukuman, baik di dunia maupun di akhirat. Dampak azab mengakibatkan penderitaan dan siksa bagi hamba yang menerimanya. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan keadilan. Sifat azab bersifat hukuman dan balasan atas dosa-dosa yang dilakukan. Yang perlu kita ingat, baik ujian maupun azab, keduanya adalah bentuk kepedulian Allah kepada kita. Penting diingat, keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ujian maupun azab, merupakan manifestasi keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Kesempatan bertaubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesempatan kepada hambanya untuk bertaubat dan kembali kepadanya. Semoga penjelasan ini dapat membantu memahami perbedaan antara ujian dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua diberikan kekuatan dan keimanan untuk menghadapi ujian dan dijauhkan dari azabnya. Kita tidak selalu dapat memahami hikmah di balik ujian dan azab yang diberikan. Aktifkan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan konten-konten Islami yang menginspirasi. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.